selalu merasa sendiri? Pernahkah kamu merasa sendiri, bahkan saat dikelilingi banyak orang? Pernahkah kamu duduk di tengah keramaian, tapi rasanya seperti berada di dunia lain, yang hanya kamu sendiri yang bisa mengerti? Kesendirian itu bukan soal jumlah orang di sekitar. Kesendirian itu adalah soal jarak yang tak terlihat antara hatimu dan dunia. Kamu mungkin sudah mencoba menjelaskan, sudah pernah berkata, "Aku sedang lelah, aku butuh ruang," tapi mereka tak benar-benar mendengarmu. Atau mungkin mereka hanya tahu cara mendengarkan dengan telinga, bukan dengan hati. Dan saat itu kamu mulai berpikir, ada apa dengan diriku? Mengapa aku selalu merasa berbeda? Mengapa aku merasa seperti orang asing di dunia ini? Tapi tunggu sebentar. Bagaimana jika semua perasaan itu bukan kesalahan? Bagaimana jika justru itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang dipanggil untuk berjalan lebih dalam, lebih jauh ke dalam makna hidup? Kamu tidak salah, kamu tidak rusak. Kamu hanya terlalu dalam untuk dunia yang terlalu dangkal. Kamu mungkin adalah jiwa yang datang ke dunia ini, bukan untuk mengikuti arus, tapi untuk mengingatkan dunia akan sesuatu yang telah lama dilupakan. Keheningan, kejujuran, dan keutuhan. Rasa kesepian yang kamu alami adalah pintu menuju ruang terdalam dalam dirimu. Bukan ruang kosong, tapi ruang sakral, tempat cahaya jiwamu menyala pelan, menunggu kamu berani menoleh ke dalam. Mereka tak akan paham kenapa kamu sering menangis tanpa alasan, kenapa kamu lebih memilih diam daripada debat, kenapa kamu mencintai langit sore, suara air dan bau tanah setelah hujan. Karena kamu tidak datang ke dunia ini untuk bising. Kamu datang untuk menjadi suara yang paling sunyi tapi paling jujur. Dan memang tidak mudah menjadi lembut di dunia yang keras, menjadi peka di tengah arus yang sibuk membungkam rasa. Tapi justru itu tugas jiwamu. Kesendirianmu adalah waktu ketika semesta sedang bicara. Bukan untuk menakutimu, tapi untuk membawamu pulang. Karena dalam sepi, kau akhirnya bisa mendengar suara yang paling jujur, suara jiwamu sendiri. Kamu mungkin pernah merasa bahwa dunia ini tak pernah benar-benar menjadi tempatmu. Ada jarak yang tak bisa dijelaskan antara apa yang kamu lihat dan apa yang kamu rasakan. Ketika orang lain tampak bahagia dengan pencapaian, dengan pujian, dengan sorotan, hatimu justru bertanya, apakah semua ini benar-benar membahagiakan? Apakah ini makna hidup, atau hanya topeng yang kita sepakati bersama? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan karena kamu aneh, tapi karena kamu mulai terbangun. Jiwa yang terbangun akan selalu merasa sendiri di awalnya, karena ia sudah tak lagi bisa merasa nyaman dengan kebisingan yang dangkal. Ia mencari makna bukan hiburan, ia rindu keutuhan bukan pengalihan. Dan sayangnya dunia modern tidak dibuat untuk itu. Dunia hari ini adalah dunia yang menghargai kecepatan lebih dari kedalaman, yang lebih suka pencitraan daripada keheningan, yang lebih nyaman dengan kesibukan daripada duduk diam dan mendengar isi hati. Maka wajar kalau kamu merasa tersesat, tapi sebenarnya kamu sedang dituntun. Rasa sendiri itu adalah lampu kecil yang membawamu masuk ke lorong-lorong sunyi dalam dirimu. Lorong yang tidak semua orang berani masuki, karena di sana, kamu akan berhadapan dengan segalanya. Rasa takutmu, luka lamamu, bayangan yang tak kamu akui, dan juga cahaya yang selama ini kamu sembunyikan. Cahaya itu tidak datang dari luar, bukan dari guru, bukan dari buku, bukan dari kata-kata indah di media sosial, tapi dari pertemuan jujur antara kamu dan dirimu sendiri. Saat kamu berani tinggal dalam kesendirian itu, tidak lari, tidak menutup mata, kamu akan mulai melihat bahwa rasa sepi itu ternyata bukan ruang hampa, melainkan ruang suci, sebuah altar jiwa, tempat kamu akhirnya mengenal siapa dirimu sebenarnya. Dan pada saat itu kesendirian berubah makna. Ia bukan lagi musuh, tapi sahabat. Ia bukan lagi penjara, tapi pintu menuju kebebasan batin. Pada titik tertentu, kamu akan sadar bahwa kesendirian bukan lagi hal yang harus disembuhkan, tapi harus dipeluk. Karena dari kesendirian itulah, kau mulai belajar membedakan antara suara dunia dan suara Tuhan di dalam dirimu. Selama ini, kau terlalu sibuk mengikuti suara orang lain. Apa kata mereka? Apa standar mereka? Apa ekspektasi yang terus menuntutmu menjadi versi yang bukan kamu?
Tapi ketika kau berani diam dalam sunyi, kau mulai mendengar sesuatu yang lebih halus, lebih dalam, lebih jujur. Suara itu tidak berteriak. Ia berbisik lembut dari dasar hatimu. Dan ia berkata, kamu cukup. Kamu tak perlu jadi siapa-siapa untuk dicintai. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Betapa menyentuhnya saat kamu mulai percaya bahwa hidup tak perlu selalu gaduh, bahwa kamu tak harus selalu dimengerti, tak harus selalu diterima. Karena penerimaan paling dalam adalah saat kamu merangkul dirimu sendiri dalam ruang sunyi dan berkata pelan, aku ada di sini untukmu. Lihatlah dunia hari ini, semua orang berlari, semua orang mengejar sesuatu, tapi sangat sedikit yang berani berhenti dan bertanya pada dirinya sendiri, apa yang benar-benar aku cari? Dan mungkin justru kesendirianmu lah yang menyelamatkanmu dari kebisingan itu. Mungkin sunyi itulah yang membuatmu tidak ikut tersesat, karena kamu mulai berjalan pelan, bukan untuk mengejar, tapi untuk pulang. Semakin dalam kamu berjalan dalam kesendirian, semakin kamu menyadari satu hal penting, bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Ada sesuatu di dalam dirimu yang selalu menemanimu sejak awal, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dijelaskan oleh logika, tapi bisa dirasakan oleh jiwa yang hening. Itulah dirimu yang sejati, bukan identitas, bukan nama, bukan peran, tapi kesadaran murni yang sejak awal tahu bahwa semua perjalanan ini bukan tanpa makna. Kesendirian, rasa hampa, kehilangan, semuanya adalah jembatan. Jembatan menuju pengenalan diri, jembatan menuju keutuhan yang tidak tergantung pada dunia. Dan anehnya, ketika kamu mulai nyaman dengan kesendirian, segala yang kamu kejar dulu tidak lagi terasa penting. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu akhirnya mengerti apa yang paling berharga dalam hidup. Tidak bisa dibeli, tidak bisa diminta, tapi hanya bisa ditemukan di dalam. Damai itu yang kamu cari. Dan damai itu tidak datang dari orang lain. Ia muncul ketika kamu berhenti berpura-pura. Ketika kamu berhenti membandingkan. Ketika kamu mulai hidup dari dalam. Malam demi malam kamu mulai mencintai sunyi. Bukan karena kamu tak butuh orang lain, tapi karena kamu mulai nyaman dengan dirimu sendiri. Dan dari sanalah semuanya berubah. Dari ruang hening itulah muncul kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Dari pelukan sunyi itulah kamu menemukan cahaya. Cahaya itu kecil tapi hangat. Ia tak menyilaukan, tapi menerangi jalanmu satu langkah demi satu langkah. Dan di sana, di tengah keheningan yang dulu kamu benci, kamu akhirnya bertemu rumah. Bukan rumah yang terbuat dari dinding, tapi rumah yang terbuat dari penerimaan. Kini ketika kau duduk sendiri di kamar yang sunyi, tak lagi ada ketakutan, tak lagi ada kecemasan karena tak dimengerti, atau karena tak punya tempat untuk bersandar. Karena kamu telah menjadi tempat pulang bagi dirimu sendiri. Dan itu adalah kebebasan yang sesungguhnya. Kamu tak lagi sibuk mencari validasi, tak lagi memaksakan koneksi palsu. Karena kamu tahu jiwa yang jujur akan menemukan jiwanya sendiri di waktu yang tepat, dalam ruang yang sunyi dan dalam cinta yang tak bersyarat. Jadi jika esok kamu kembali merasa sendiri, jangan buru-buru menolaknya. Jangan lagi merasa itu kutukan, karena mungkin kesendirian itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari pertemuan paling penting dalam hidupmu, pertemuan dengan dirimu yang sebenarnya. Dan di sanalah kamu akan tahu bahwa selama ini kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Kamu hanya sedang dipeluk oleh semesta, agar kamu bisa benar-benar mengenal siapa dirimu. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Jika narasi ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Karena di sini, kita berjalan bersama dalam sunyi menuju terang yang sejati.